Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 perpajakan ingin mempresentasikan diskusi dari kelompok kami tentang PBB1 atau pajak bumi dan bangunan. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama dengan saya sendiri, Adimas Agus Pamuji. Yang kedua ada Alvanda Rumana Adi. Yang ketiga ada Izudin Fauzan Munif. Yang keempat ada Hana Puspitaningrum. Dan yang terakhir ada Anika Diah Gunardi. Subbab yang akan kita bahas kali ini, yang pertama hukum dasar, lalu ada asas, yang ketiga ada pengertian PBB itu sendiri, yang keempat ada NJOP, yang kelima objek pajak, lalu yang keenam subjek pajak, yang ketujuh tarif pajak, yang kedelapan dasar pengenaan pajak, yang kesembilan cara menghitung pajak, dan yang terakhir tahun pajak, saat dan tempat yang menentukan pajak terhutang. Dasar hukum dan asas. Dasar hukum pajak bumi dan bangunan atau PBB adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Asas pajak bumi dan bangunan: yang pertama, memberikan kemudahan dan kesederhanaan. Yang kedua, adanya kepastian hukum. Yang ketiga, mudah dimengerti dan juga adil. Yang keempat, menghindari pajak berganda. Yang selanjutnya, pengertian PBB. Bumi ialah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman, termasuk rawa-rawa, tambak, perairan, serta laut wilayah Republik Indonesia. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah atau perairan. Yang termasuk dalam bangunan adalah: 1. Jalan lingkungan dalam satu kesatuan dengan kompleks bangunan. Yang kedua ada jalan tol. Yang ketiga ada galengan kapal atau dermaga. Yang keempat taman mewah. Yang kelima tempat penampungan atau kilang minyak, air, dan gas pipa minyak. Jadi PBB adalah pajak negara yang dikenakan terhadap bumi atau bangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang PBB sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 1994. Selanjutnya adalah NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bila mana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau nilai jual objek pajak pengganti. Besarnya NJOP ditentukan berdasarkan klasifikasi sebagai berikut. Yang pertama ada objek pajak setor pedesaan dan perkotaan. Yang kedua objek pajak setor perkebunan. Selanjutnya objek pajak setor kehutanan atas hak penguasaan hutan, hak pengusahaan hasil hutan, izin pemanfaatan kayu, serta izin sah lainnya selain hak pengusahaan hutan, tanaman industri. Yang keempat ada objek pajak setor kehutanan atas hak pengusahaan hutan, tanaman industri. Yang kelima objek pajak setor pertambangan minyak dan gas bumi, objek pajak setor pertambangan energi panas bumi. Yang ketujuh objek pajak setor pertambangan non migas selain pertambangan energi panas bumi dan galian C. Yang kedelapan ada objek pajak setor pertambangan yang dikelola berdasarkan kontrak karya atau kontrak kerjasama. Objek pajak usaha bidang perikanan laut dan darat. Yang ke-10 ada objek pajak yang bersifat khusus. Objek pajak yang pertama yang menjadi objek pajak adalah bumi atau tanah dan bangunan. Yang kedua yang dimaksud dengan klasifikasi bumi dan bangunan adalah pengelompokan bumi dan bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman serta untuk memudahkan penghitungan pajak yang terhutang. Yang ketiga, pengecualian objek pajak. Objek pajak yang tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan adalah objek pajak yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dan tidak untuk mencari keuntungan
antara lain bangunan ibadah, kesejahteraan, pendidikan, dan sosial. B. Digunakan untuk kuburan peninggalan purbakala dan sejenisnya. C. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, dan taman nasional. 4. Objek pajak yang digunakan oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan. Penentuan pengenaan biaya pajaknya diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Yang kelima, besarnya nilai objek pajak tidak kena pajak atau NJOP TKP ditetapkan untuk masing-masing kabupaten atau kota dengan nilai setinggi-tingginya 12 juta rupiah untuk setiap wajib pajak. Lanjut, ada subjek pajak. Yang menjadi subjek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan bangunan. Kedua, subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam nomor 1 yang dikenakan kewajiban membayar pajak sebagai wajib pajak. Ketiga, dalam hal atas suatu objek pajak tersebut diketahui wajib pajaknya. Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan subjek pajak sebagaimana dimaksud nomor 1 sebagai wajib pajak. Yang keempat, ada subjek pajak yang ditetapkan sebagai dimaksud nomor 3 dalam memberikan keterangan secara tertulis kepada Dirjen Pajak bahwa ia bukan wajib pajak terhadap objek pajak yang dimaksud. Bila keterangan yang diajukan oleh wajib pajak dalam nomor 4 disetujui, maka Dirjen Pajak membatalkan penetapan sebagai wajib pajak sebagaimana nomor 3 dalam jangka waktu 1 bulan sejak diterimanya surat keterangan yang dimaksud. Bila keterangan yang diajukan tidak disetujui, maka Dirjen Pajak mengeluarkan surat keputusan penolakan dengan disertai alasan-alasannya. Apabila setelah jangka waktu 1 bulan sejak tanggal diterimanya keterangan sebagaimana dalam nomor 4 Dirjen Pajak tidak memberikan keputusan, maka keterangan yang diajukan itu dianggap disetujui. Yang selanjutnya, tarif pajak dan dasar pengenaan pajak. Tarif pajak yang dikenakan atas objek pajak adalah sebesar 0,5% atau 5/10%. Dasar pengenaan pajak adalah nilai jual objek pajak atau NJOP. Besarnya NJOP ditetapkan setiap 3 tahun oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan pendapat gubernur atau bupati atau wali kota setempat. Dasar perhitungan pajak adalah yang ditetapkan serendahnya 20% dan setingginya 100% dari nilai jual objek pajak atau NJOP. Besarnya persentase ditetapkan dengan peraturan pemerintah dengan memperhatikan kondisi ekonomi nasional. Pada dasarnya, penetapan nilai jual objek pajak atau NJOP adalah 3 tahun sekali. Namun demikian, untuk daerah tertentu yang karena perkembangan pembangunan mengakibatkan kenaikan NJOP-nya cukup besar, maka penetapan nilai jual ditetapkan setahun sekali. Untuk yang selanjutnya yaitu contoh. Yang pertama, nilai jual suatu objek pajak sebesar 2 juta. Persentase misalnya 20%, maka besarnya 20% dikali 2 juta sama dengan 400.000. Yang kedua, nilai jual suatu objek pajak sebesar 2 miliar. Persentase misalnya 40%, maka besarnya 40% dikali 2 miliar sama dengan 800 juta. Untuk perekonomian sekarang ini, terutama untuk tidak terlalu membebani wajib pajak di daerah pedesaan, tetapi dengan tetap memperhatikan penerimaan, khususnya bagi pemerintah daerah, maka telah ditetapkan besarnya persentase untuk menentukan besarnya NJKP, yaitu sebesar 40% dari NJOP untuk objek pajak perkebunan, kehutanan, dan pajak lainnya. Sebesar 20% untuk objek pajak pertambangan dan objek pajak lainnya, yaitu NJOP-nya kurang dari 1 miliar rupiah. Yang selanjutnya, cara menghitung pajak. Besarnya pajak terutang dihitung dengan mengalihkan tarif pajak dengan NJKP. Rumusnya, pajak bumi dan bangunan sama dengan tarif pajak dikali NJKP, sama dengan 0,5% dikali persentase NJKP dikali NJOP TKP. Contoh soalnya,
Wajib pajak A mempunyai sebidang tanah dan bangunan yang NJOP-nya adalah 20 juta rupiah dan NJOP TKP untuk daerah tersebut 12 juta rupiah. Maka besarnya pajak terutang adalah 0,5% dikali 20% dikali 20 juta dikurangi 2 juta dan menghasilkan 18.000. Jadi pajak bumi dan bangunannya adalah sebesar 18.000. Yang menentukan pajak terutang. Tahun pajak PBB adalah tahun takwim tahun kalender yaitu masa dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Saat yang menentukan pajak terutang adalah menurut keadaan objek pada saat tanggal 1 Januari. Dengan demikian, segala mutasi perubahan atas objek pajak yang terjadi setelah tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember atau dalam 1 tahun berjalan akan dikenakan pajak pada waktu berikutnya. Tempat pajak yang terutang yaitu A. Untuk daerah Jakarta di wilayah daerah khusus Ibu Kota Jakarta, B. Untuk daerah lainnya di wilayah kabupaten tingkat 2 atau kota madya daerah tingkat 2 yang meliputi letak objek pajak. Contoh studi kasus di Desa Pandan Landung, Kabupaten Malang. Peran aparat Kelurahan Pandan Landung dalam menjalankan tugasnya terutama dalam menangani urusan pajak bumi dan bangunan telah diatur dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 48 Tahun 2003 tentang pelimpahan wewenang yang diberikan oleh Bupati kepada kecamatan yang berkoordinasi dengan kelurahan dalam urusan pemerintahan yang salah satunya dalam urusan pajak bumi dan bangunan. Aparat Kelurahan Pandan Landung dalam melakukan penagihan pajak bumi dan bangunan kepada wajib pajak adalah yang pertama, sosialisasi dengan keberadaan forum sosial masyarakat yang ada di Desa Pandang Landung, seperti acara tahlilan rutin, perkumpulan ibu-ibu RT dan sebagainya dapat dimanfaatkan sebagai salah satu celah alternatif yang dilakukan petugas kelurahan dalam memberikan sosialisasi pada masyarakat atau wajib pajak untuk dapat segera mengambil SPT PBB dan segera membayar pajak bumi dan bangunan. Sosialisasi petugas Kelurahan Pandang Landung dalam melakukan penagihan pajak bumi dan bangunan kepada wajib pajak masyarakat juga menggunakan media cetak berupa pamflet yang dipasang di kantor kelurahan. Kemudian juga proses sosialisasi dilakukan pihak kecamatan yang berkoordinasi dengan pihak Kelurahan Pandan Landung dengan cara sosialisasi keliling kampung menggunakan alat bantuan pengeras suara yang intinya menganjurkan kepada masyarakat sekitar untuk mengambil SPT PBB-nya di kantor kelurahan setempat dan segera membayar pajak bumi dan bangunan di tempat-tempat yang telah disediakan. Yang kedua, penagihan pajak bumi dan bangunan secara langsung atau door to door. Petugas Kelurahan Pandan Landung melakukan berbagai upaya mulai dari sosialisasi kepada masyarakat sampai melakukan penagihan pajak bumi dan bangunan secara langsung pada wajib pajak masyarakat yang bersangkutan. Dalam upaya yang dilakukan oleh petugas kelurahan adalah mendatangi tiap-tiap rumah wajib pajak secara door-to-door untuk menyampaikan SPT PBB kepada wajib pajak dan sekaligus melakukan penagihan pembayaran pajak bumi dan bangunan secara langsung kepada wajib pajak. Namun hal tersebut juga masih ditemukan beberapa kendala, yaitu adanya permasalahan wajib pajak yang tidak terpantau keberadaannya oleh petugas kelurahan, sehingga penyebabkan SPT PBB tidak dapat disampaikan kepada wajib pajak yang bersangkutan dan menimbulkan tunggakan pajak bumi dan bangunan di Desa Pandan Landung. Saya lanjutkan, yaitu mengenai kendala-kendala yang mengakibatkan tunggakan PBB di Desa Pandan Landung, yang pertama yaitu surat pemberitahuan pajak terutang tidak dapat disampaikan kepada wajib pajak. Kendala-kendala yang mengakibatkan tunggakan di Desa Pandan Landung salah satunya dikarenakan adanya SPPT PBB tidak dapat disampaikan kepada wajib pajak karena wajib pajak tidak diketahui keberadaannya. Hal tersebut terjadi karena wajib pajak tidak menepati atau menghuni objek pajak yang dimilikinya di Desa Pandan Landung,
sehingga wajib pajak tidak dapat ditemui. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, hampir 90% tunggakan pajak bumi dan bangunan dikarenakan tidak dapat tersampainya SPPT PBB kepada wajib pajak. Dari 90% tersebut, SPPT yang tidak dapat disampaikan paling banyak kasusnya terjadi pada perumahan yang ada di Desa Pandan Landung, yang diantaranya Perumahan Pondok Mutiara Asri, Gria Sejahtera, Mutiara Regensi, Mutiara Intan. Dan dari keempat perumahan tersebut, kasus terbanyak terjadi di Perumahan Pondok Mutiara Asri, dan 10%-nya dikarenakan kelalaian dan kurangnya tanggung jawab wajib pajak dalam membayar PBB. Yang kedua yaitu SPPT PBB sudah disampaikan kepada wajib pajak tetapi tidak dibayar oleh wajib pajak. Bahwa tunggakan PBB bukan hanya dikarenakan SPPT PBB tidak dapat disampaikan kepada wajib pajak, namun juga ada tunggakan yang berasal dari SPPT PBB yang sudah disampaikan kepada wajib pajak namun tidak dibayari oleh wajib pajak yang bersangkutan. Hal tersebut terjadi dikarenakan kurangnya kesadaran dan tanggung jawab wajib pajak, padahal SPPT PBB telah disampaikan. Kurangnya rasa tanggung jawab wajib pajak dalam membayar PBB dapat dilihat dari sudut pandang persepsi masyarakat tentang PBB sebagai berikut ini. Selanjutnya yaitu yang ketiga, kurangnya tanggung jawab wajib pajak dalam membayar PBB. Ditinjau dari persepsi masyarakat tentang PBB, walaupun persepsi masyarakat Pandan Landung mengenai pentingnya membayar pajak bumi dan bangunan sudah baik, tetapi ada juga masyarakat dalam melakukan pajak dikarenakan adanya perasaan takut akan perintah jika tidak membayar pajak bumi dan bangunan. Karena pada dasarnya sifat dalam pembayaran pajak itu sendiri bersifat dipaksakan. Rata-rata secara keseluruhan masyarakat Pandan Landung merasa puas dari beban tarif pajak yang dikenakan. Karena dari persepsi masyarakat Pandan Landung selama ini pajak bumi dan bangunan yang dikenakannya dapat dikatakan tergolong murah dan terjangkau. Menurut hasil wawancara terhadap warga Pandan Landung didapatkan bahwa nominal pajak bumi dan bangunan di daerah sekitar Desa Pandan Landung murah, dikarenakan memang belum sepenuhnya fasilitas transportasi atau angkutan umum menjangkau daerah Pandan Landung. Hanya sebagian saja daerah Pandan Landung yang dapat dijangkau menggunakan angkutan umum, sehingga pajak bumi dan bangunan di Desa Pandan Landung masih murah. Selain itu, pengenaan pajak bumi dan bangunan juga hanya setiap setahun sekali, sehingga hal tersebut tidak terlalu membebani warga untuk dapat melunasi dan membayar pajak bumi dan bangunan. Demikian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.